SPG Cangcut. Tapi kalau gue memang ya thanks God deh, ibaratnya dulu gue pernah banyak kecewa lah sama yang sebelum-sebelumnya. Namanya wanita tuh. Yoi. Jangan lu, Bro. Gua aja enggak jelas sih dulu. Sabar, ini ujian. Kita curhat dulu aja ya. Yoi. Tapi akhirnya gue dapetin sosok istri yang dia malah notabene anak ustad. Wah, Seriously. Gue sampai kalau misalkan gue really? Iya. Anak ustad dengan seorang penyanyi band klub gitu. Nah, itu dia. Ada filmnya anjing nanti. Sampai gue kali kedua gue ke rumahnya itu gue ketemu sama sosok Ayahnya? Ya ayahnya, mertua gue sekarang. Itu kalau lu lihat kayak Osama bin Laden, bro. Segini anjrit asli. Oh, itu berarti kalau gua sering tuh pernah main ke daerah Cianjur tapi yang agak selatannya Ya, pedalaman lah ya. Emang masih pada itu kan jenggot dipanjangin, kayaknya buat geli-geli dikit gitu. Kayak lu juga sekarang kan buat begini. Gue sampai berani gitu. ditantangin karena kan pasti kan yang namanya apalagi orang tua zaman dulu ya. Lihat sosok anak band kan berarti kan notabene 3 nih. Narkoba, mabok, alkohol, wanita. Ya enggak? berarti harta bukan harta itu. Tahta. Mabok, wanita, narkoba. Iya. Bukan harta tahta wanita. Balik ya. Mabok, narkoba, wanita. Tapi gue berani jamin. Maksudnya di 2 hal ini untuk narkoba sama alkohol ini gue sampai berani nantang, yuk tes lab. Kalau ada yang ada kandungan yang aneh-aneh, Dia tes, tapi benar dia tes. Enggak, maksudnya ini buat ancang-ancang buat gue. Bila mana mertua gue meragukan gue gitu kan sebagai anak. Tapi enggak untungnya. Tapi untuk yang ketiga wanita, ya iyalah. Gue normal, makanya gue suka sama anaknya gitu kan. Gue kan normal. Gak bisa kita kan, sorry ya, bukannya gimana. Kayak misalnya gue sayang nih sama bini gue juga nih misalnya. Gue sayang sama istri gue. Tapi kalau ngelihat yang lain juga itu udah hasrat dari sananya. Itu. Bagi gue itu udah alami kayaknya. Iya, itu mah. Sebaik apapun seseorang, benar. rasa bosan dan rasa nyaman itu setia segimanapun gitu ya. Tetap aja susah gitu. Rasa manusiawinya. Jadi yang namanya mengagumi itu wajar. Wajar. Suka sama orang lain juga wajar. Makanya kayak misalkan cewek sekalipun ya, bini gue sekalipun kagum sama sosok cowok, ya udah wajar. Dia tapi karena jangan berlanjut, udah gitu aja. Cuma berlanjut, cukup gua bacok. mengagumi. Anjing. Ya enggak lah. Berarti lu itu jadi ibaratnya lu tipe laki-laki yang kalau aku lihat yang lain boleh, kamu aku bacok. Kan? Aduh, enggak gitu. Tapi pernah enggak sih lu? Enggak gitu juga, Adrit. Kalau gua boleh tahu nih ya. Mertua lu pernah ada tesnya nggak? Kalau kan biasanya gitu ada tes-tesnya, lu harus gini. Enggak sih, mertua gue orangnya sangat apa ya, sangat ramah, sangat baik, sangat mengerti. Jadi apapun yang dipilih sama anaknya ya udah dia ikut aja. Karena awalnya juga misalnya di imam yang baik aja gitu. Awalnya memang malah gue nggak ada rencana untuk merit cepet. Karena gue kerjaan itu dulu kan long trip ya. Jadi kontrak beberapa bulan di luar kota, pulang ke Bandung cuma beberapa hari. Jadi ada kekhawatiran dari. Tapi setia nggak dia? Kalau kita kan LDR ya, jujur aja nih ya. Gua ngalamin. Gua LDR. Susah, Bro. Susah. Rata-rata di cewek. Gua mau dulu pernah nyobain. Gua mau senahan apapun gak suka sama yang di sana. Gua udah coba tahan. Tapi ujung-ujungnya kan gua dapat laporan dari temen gua yang di Bandung atau apa. Oh, cewek lu gini. Biasanya itu di cewek. Oh, gitu. Cowok mah kita mah masih bisa nahan, bener enggak? Benar. Kenapa harus begitu? Cuma kita masih bisa nahan, bener gak? Biasanya cewek dulu yang selalu LDR itu nggak tahan. Kalau yang gue alamin malah bukan si cewek yang gue tahu ya, bini gue sangat terjaga, sangat terjaga. Malah godaan gede ke guanya, banyak banget karena mau merit, udah tau punya pasangan serius, memang mau untuk ke jenjang merit gitu kan. Masuk sana sini. Oh iya, selalu ada gini, Bro. Ada mantan yang maafin aku ya, kamu di mana? Aku rindu, aku ingat sama kamu. Pernah nggak sih lu pas gitu? Itu nggak seberapa kalau kata gue. Oh, nggak seberapa. Yang kebanyakan parah sampai yang gue alamin sampai detik ini ya. Gue beres perform. Ada yang ada mau kenalan, oke, halo, segala macam. Ujung-ujungnya
kendaraan kamu taruh di sini aja, kamu ikut ke apartemen aku. Anjing. Anjing. Berguru sama dia anjing. Aing pengen Ampun. make susuk naon cuy. Aduh, Sugan susah, make lah. Enggak lah. Enggak lah ya, itu Tapi kan emang godaan biasanya. Resiko gawean lah. Kita kan kalau emang udah mau niat merit guys ya, biasanya itu godaan paling besar itu kalau nggak masa lalu datang, ada orang baru yang tiba-tiba, ya namanya godaan lah dari Tuhan gitu kan, maksudnya selalu ada godaan yang parah. Tapi lu lanjut ke apartemen nggak? Ya kagak lah. Oh kagak. Di sini bilang kagak nggak tahu ya di dalam hati ya. Enggak, serius. Oh enggak ya. Enggak. Soalnya gini, orang rumah nih Polda nih ya. Polisi dapur. Oh, Polda. Kirain gua anjing Polda polisi beneran. Polisi dapur gua kan tahu, gua beres perform jam berapa. Jadi ada estimasi waktu gua balik ke rumah jam berapa. Dia tahu. Tapi pernah nggak sih miss? Maksudnya kan kalau kayak gua aja kan perform selalu beda jadwal kan. Kadang biasanya lu ke Polda itu laporannya jam 2 balik. Tapi miss jam 4 kamu nggak? Tapi lupa ngabarin nih. Enggak sih, enggak sampai marah. Oh, berarti Gue sering lupa ngabarin. Kalau misalkan gue baru beres datang, gue kan biasanya gue ngabarin bahwa gue baru beres baru datang. Kadang gue lupa, bablas, gue sampai baliknya gue baru ngabarin. Ini ayo udah beres bun lah. Tapi dia nggak marah. Enggak. Berarti beda sama gue ya. Jadi gue enggak. pengen curhat boleh nggak sih sama lu? Ini siapa bintang tamunya, siapa yang curhat sih bro? Gue aja lah. Karena gue itu hidupnya tuh gini ya, nggak ada tempat untuk curhat. Gue curhat sama temen gue ya, ada lah pokoknya temen gue ya. Selalu ngeskaknya itu di gue terus anjing. Jadi nggak kayak lu gini asik anjing, selalu ngeskak gue aja itu. Mungkin emang muka lu lebih enak buat iskak kali ya. Itulah. Mungkin derita gue. Berarti bini lu pengertian banget, lu mau pulang telat, lu jelasin dengan baik, dia menerima gitu ya. Iya. Itu motivasi buat para bucin anjing. Karena itu semenjak ada kata bucin, kata tulus terabaikan, bro. Edan, gue gak ikutan. Udahlah, itu berarti pengalaman lu dalam istri dan performance sebelumnya. Oh iya, gue mau tanya nih. Lu pernah gak sih di posisi dalam hidup lu aja ya? Gue gak akan mau bahas ke band dulu nih, karena gue kepo. Dalam posisi hidup lu, paling susah atau lu punya kasus dulu, kayak misalnya masuk polisi atau apa gitu, ada kasus apa gitu, ada nggak sih? Sebenarnya kalau untuk kasus gede sih kayaknya nggak ada, cuman kesusahan hidup gitu. Nah itu yang paling berat di hidup gua dulu waktu gua kehilangan ayah. Kita sama bro. Serius? Lu nggak ada? Nggak ada bro. Ya iya nggak apa-apa. Kita sama-sama anak yatim. Yatim. Kita nanti satu yayasan ya, bro. Satu yayasan ya. Oh ini masih ada kayaknya dulu. Oh masih ada. Masih ada. Jadi dulu fase gua tuh SMP kelas 3, maksudnya masa labil lah. Itu masa labil. SMP kelas 3 sama juga anjing. Serius? Jangan-jangan ayah kita sama. Enggak lah anjing kalau sama. Di umur berapa dulu? 17, 16? Enggak. 16 ya berarti. Kelas 3 SMP itu 16 gua. 14 ke 15 lah. Oh berarti gua ketuaan ya masuk sekolah. 16 gua waktu itu. Iya. Oh. Berarti tapi kelas 3 gue sama bokap pergi itu gue kelas 3. So, terus? Jadi story-nya gini. Gue kan deket banget nih sama bokap kan. Karena apapun yang gue minta ya selalu dikasih. Jadi gue lebih lah ya. Iyalah, jadi manja lah. Manja. Lu bungsu by the way. Bungsu gue. Sama juga tuh kan. Anjing banyak kesamaan anjing. Kita kembar. Kembar kayaknya. Lahir bulan apa? Ada salah satu yang dari kita sama. Apa? Lu ngebalik sini sedikit. Jas. Ini codet nih sama. Iya juga sih. Udahlah lanjut aja dulu lah. Banyak ketawanya anjing nanti. Kontennya jadi konten komedi ini. Ayo biar ada sedihnya dulu, biar ada sedihnya. Terus bro, lu anak manja dan ya maksudnya waktu itu kehidupan gue ya maksudnya lebih ke tercukupi lah sama bokap gitu kan. Tercukupi sama bokap. Sampai gue akhirnya jadi anak yang manja tapi lebih ke banyak ngelawan juga sih ke bokap gue. Itu pas SMP gue inget, gue kan memang gak pernah macam-macam ya. Baik gitu. Maksudnya gak pernah berurusan sama kasus di sekolah lah gitu kan. Nah SMP kelas 3 ada pengumuman pakai speaker untuk V kelas 3J dipanggil oleh guru BP. Kaget kan gua kan. Gua bikin kasus apa? Padahal gua gak bikin apa-apa gitu, ngerjain PR juga lancar.
Waktu itu gue inget lagi ngedeketin cewek. Anjing. Iya, dia lagi Cinta monyet lah. dia ya. lagi gue ajarin main gitar. Waduh. Main gitar. Terus habis gitu gue ngadep ke ke ruang BP. Dia bilang, aduh, kata si gurunya ya, aduh karunyanya budak teh nya kasep nya bager. Pertanyaan gua, apa ini? Apaan gitu kan? Kok karunya apa yang dikasihanin gitu ada kan? Ada apa ini gitu kan pasti pertanyaan. Terus si guru ini bilang itu di gerbang udah ada supirnya papa. Menjemput kamu pulang. Kenapa? Gue bilang papa sakit. Masuk rumah sakit Raja Wali waktu itu. Ya tolong disensor nama Raja Wali. Nggak apa-apa, gampang. Masuk rumah sakit kan. Akhirnya ya gue ikut lah sama supirnya papa itu kan. Cuman feeling gue emang gak enak. Di jalan udah gak enak. Gue tahu papa sakit, gue tahu. Dari awal juga emang udah sakit. Memang ya? Waktu ya sebelumnya udah sakit, dia punya asma kan. Ini kenapa feeling gue gak enak selama di jalan. Nah, ini jadi rutenya gini. Untuk ke rumah sakit itu harusnya lurus. Ya. Udah sampai 3/4 jalan. Ke rumah gue tuh ke kiri. Ini kok supir gue ke kiri gitu kan. Katanya di rumah sakit kan. Terus dia bilang, waktu itu kan gue pakai motor tuh sama supir papa tuh kan. Pakai motor. Dia bilangnya gini alibinya. Ini mau ngambil mobil papa dulu, kita jemput papa pulang. Oh oke. Masuk akal dong. Ngambil dulu mobil, jemput papa pulang gitu kan. Cuma tetap hati gue nggak tenang. Kayak perasaan gak enak gitu. Perasaan gak enak banget. Masuk gerbang satpam. Biasa kan gue selalu nyapa ya satpamnya. Langsung aja gitu. Ini pas masuk gerbang satpamnya lagi bikin bendera kuning. Serius. Lagi bikin bendera kuning. Ada apa? Tapi lu mikir ada apa ya gitu? Itu di situ makin parah, langsung feeling makin parah. Wah ini kenapa gitu kan? Akhirnya pas gue kan dulu di rumah di Blok G. Belok ke Blok G ada tenda gede. Gitu lemas gue. Lemasnya. Gue turun dari motor, gue ngeliat langsung banyak tamu dan lihat ke depannya lagi ada ya kan mukanya papa kan masih diliatin ya. Oh iya. Ditutupin pakai segini kan. Ditutupin pakai apa sih kalau bahasa Sundanya tuh? Kain lah gitu. Pakai kain gitu kan. Gue ngamuk, gue nangis. Ngalamin kita juga sama. Gue apalagi waktu pas kemandiannya dan nguburinnya. Itu yang paling bagi gue anjing, sosok orang ayah yang biasanya Pak mau beli ini, Pak mau beli ini. Karena kita kan tisu dulu bro. Tisu dulu. Teman-teman. Karena kan bagi gue juga kita kan anak manja gitu asalnya, yang biasanya sempat juga dulu ngebelain apapun yang kita mau gitu. Istilahnya gini, bokap gue dulu punya 20.000 kasih ke gue semuanya. Kayak gitu kan, gue ngerasain sih kehilangan seorang ayah. Karena gue lebih dekat sama ayah, serius aja. Sama ayah gue, sama papa gue almarhum. Lebih dekat gue juga itu. Bagi gue seorang ayah itu kealamin sekarang anjing gini carinya rasa duit. Carinya mencari duit gitu. Gitu bro. Jadi gue nyesel juga, jadi dulu kayak anak manja, cuma bisanya minta. Kerasa sekarang gue udah dewasa, gue gak punya banyak gak nurutnya gitu nah, kan ya. Keluar sekolah juga, gue kan gak bener bro. Gue keluar sekolah apapun itu, gue ego gue lah anjing. Gue pengen gini gitu. Ke bokap gue dulu kan, dia ngikutin. Gue 7 kali pindah sekolah gak bener, dia paling bangkang lah. Papa gue masih sayang sampai akhirnya dulu pernah emang kabur dari rumah. Tapi masih parah gue bro. Gue dulu itu gak pernah ketemu papa gue selama 6 bulan. Karena? Tahu-tahu gue ketemunya udah meninggal. Jadi bokap meninggal lu gak ada di situ? Gak ada. Jadi gue diteleponin. Itu gue juga parah nih. Kita kan maksudnya sama-sama kayak bukan disebut anak bro kan gimana sih. Itulah penyesalan hidup lah gitu. Tapi sampai sekarang juga gue terus keinget anjing gue nyesel pengen kayak gue balik lagi ke masa lalu gitu kan. Itulah tapi apa ya, that the circle of life. Kalau gue pribadi ya, mungkin kalau bokap gue masih ada, gue bakal jadi sosok yang manja terus. Betul. Yang apa ya, Tuhan itu selalu memberikan jalan yang terbaik untuk hidup kita lah.
Intinya- Skenarionya itu kita bener. nggak nebak gitu. Intinya rencana Tuhan itu indah, Indah. serius. Bisa buat kita mandiri. Ya. Yang penting kalau pikiran gue sekarang nggak ada bokap ya bro, gue pengen beli apa-apa gue nggak bisa, gue nggak maksain kayak dulu bro. Gue jujur aja, gue dulu kalau pengen apa-apa gue sampai ngamuk. Sampai kabur. Nggak kabur, gue pecah-pecahin. Serius, itu sifat gue aja, biar orang juga ada yang tahu mungkin maybe. Anak baik ya. Iya gue anak baik. Iya. Gue dulu pengen motor, lama gue nggak mau sekolah, gue mau apa, akhirnya beliin. Tapi gue sekarang mikir, anjing men, aing fuck banget gitu. Iya. Nyesel, cari duit itu susah. Sumpah anjing, aing ngerasa cari duit 10.000 aja susah. Benar. Sekarang gua kan hidup ngekos kan, udah nggak mau nyusahin mama kan, atau mungkin kakak gua cari duit dengan lebih baik gua jual diri lah gitu istilahnya. Waduh. Bro. Iya serius gua orangnya, lebih baik gua jual diri daripada gua jadi hidup gua yang dulu lagi gitu, nyusahin kan istilahnya gitu. Benar sih. Tapi kalau dalam segi itu kita kalau cerita panjang sedih. Ya. Next Jadi aja jadi kayaknya. podcast sedih nantinya. Jangan. Tapi tadi gua sempet denger asma nih nurun juga ke lu. Biasanya kan Itu nurun ke gua. Oh nurun. Itu nurun ke gua dari gua kelas 1 SD. Oh makanya gua ingat, makanya lu nggak boleh ngerokok kan? Nggak boleh. Sebenarnya dulu waktu gua ngerokok juga nggak bikin gua jadi kambuh asma sih. Jadi mungkin pemikiran orang memang betul namanya rokok itu mencetuskan asma, tapi yang gue jalanin dulu waktu gue masih ngerokok, yang ngerokok jalan asma enggak sih, Ngerokok jalan cuman enggak. yang sekarang gue rasain kalau gue kambuh asma kalau stres. Kirain gua itu ya yang namanya penyakit asma itu kalau kita lari kecapean nih, Itu pasti. ngos-ngosan. Oh itu Itu pasti. pasti. Jadi stres juga ngaruh. Itu gua baru Stres tahu. ngaruh. Karena Stres gua ngaruh jarang tahu masalah penyakit sih. Stres ngaruh banget ngaruh. dan agak paling susah disembuhin. Kalau asma lu kambuh karena stres, itu agak susah disembuhin. Oh gitu. Karena lu harus stres lu harus hilang dulu. Baru Lu harus tenang dulu, baru Baru asma hilang. lu yang disembuhin. Nah itu bukan motivasi ya, lebih Bukan ke sih. apa ya? Buat kalian yang punya asma gitu. Nah, ini lebih ke sharing lah gitu Sharing ya. aja. Berarti kalau kalian tuh bukan dari ngerokok aja atau asap kecapean, asap rokok orang lain juga nggak ngaruh. Katanya stres juga ngaruh. Maksudnya beberapa orang yang ngaruh sih sebenarnya ya untuk Iya. rokok Oh, gitu. jadi Cuman yang gua alamin Enggak. nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Dulu gua ngerokok. Tapi asma nggak ada kambuh kok. Aman-aman aja ya. Cuman memang sampai detik ini gua masih asma karena dibilangnya asma gua udah akut. Gua dulu waktu Aku tuh berarti udah stadium udah parah lah. Udah parah gitu. Udah parah lah. Gue dulu berobat sana sini alternatif wah segala macam lah dokter. Sampai gua makan daging-daging binatang-binatang yang aneh. Aneh, Ya. Lebih ke herbal katanya sembuh tapi enggak. Udah enak dimakan enggak Iya. anjir. Gue pernah makan daging monyet. Anjing monyet itu Hati. monyet. kita harus fun dulu karena kita habis sedih. Ya. Hati onta gua. Seriusan onta Arab itu seriusan. Iya, hati onta. Tikus hidup. Anjing Itu tikus yang baru lahir tuh, yang masih kecil. Tikus putih ya, tapi ya bukan tikus got ya. Buat lo semua nih yang mungkin yang punya asma mau dicoba silakan. Tapi itu tikusnya tikus putih, tikus yang bersih. Yang ada bulunya itu bukan? Yang kulit, kayak kulitnya doang gitu. Ya yang gua telan yang masih ada yang kulitnya doang karena masih baru lahir kan. Itu gua telan 2 kalau nggak salah. Dan ini hidup di sini. Kerasa Ya kerasa lah kalau masih hidup. anjing. Jadi itu nggak digigit dulu nggak boleh? Enggak. Nggak boleh. Lagian malas juga gigit. Kirain gue itu ya, gue kayak pernah lihat di Instagram Chinese gitu kan, ada yang mereka makan kelabang apa tikus gitu kan, kayak dikunyah. Oh itu enggak. Kalau buat pengobatan asma sih katanya langsung masuk. Terus di sini anjing kalau ngegigit lambung gimana? Ya itu hanya Tuhan yang tahu lah. Tapi sembuh nggak? Enggak. Nggak kan? Tapi ada menu yang paling gua demen obat asma meskipun itu agak ekstrim. Sop kobra. Itu enak loh. Gila, Serius, loh. ini makanannya cuy. Itu enak, Jangan-jangan daging manusia juga dia makan kalau buat asma sembuh. Sumpah. Sumanto dong. Sumanto. Sop kobra ular kan? Iya, ular kobra. Di sop. Tapi enak, terus enak. Enak. Sama daging sapi apa gitu lewat lah. Sama Enak. daging sapi. Enak. sop Berarti kobra. babi lu udah pernah kayaknya. Babi belum? Oh, babi mangga. Enggak, babi gua pernah. Tuh, kan? Babi gua pernah karena Aduh. ditipu tamu gua. Tapi kan nggak tahu nggak apa-apa katanya Iya, kan kita. gua nggak tahu. Sampai Lu marah? terakhir. Kenapa? Marah nggak? Ya gua mau marah gimana? Tamu Yasin. Tamu gua juga
pangkatnya gede. Takut coy. Yoi, baju hijau pangkat gede udah. Udah lah. Bang lu kenapa sih lu masih gede bang? Lu bilang bebek lu gitu kan. Dia awalnya bilangnya bebek. Ternyata anak buahnya bilang, bukan anak buah, ajudan lah ya. Ajudannya bilang, Mas muslim bukan? Muslim. Jangan mas, ini daging babi gitu. Mungkin gini, mungkin tamu lu tuh gini bro, kalau gua rangkum ya, nggak tahu atau emang dia bilangnya bebek, Dia tahu. ngejebak kan, Dia emang bercandain iseng. lu iseng. Dia emang orangnya iseng. Iya. Dia emang orangnya iseng. Aduh, tapi udahlah. Tapi memang kalau dari taste sih memang enak. Enak kan, lebih dari daging sapi kan. Iyalah, karena gue juga pernah, tapi kalau gue sengaja. Gue sengaja. Kalau gue makan babi, Emang pengen nyoba. yes, karena gue kan dulu pernah bareng dengan orang Medan, Kristani, dan gue penasaran orangnya. Gue komik aja gue minum bro. Hah? Saking gue penasarannya, apapun yang gue bikin penasaran, gue pasti lakuin. Mau komik, mau antimo, gue kalau pengen nih penasaran anjing gimana sih, pengen tahu gitu. Tapi kalau jangan sampai buat mati lah gitu. Yo. Pasti gue makan dulu lah. Karena hidup ini untuk menikmati dan mencari pengalaman. Nah itu dia. Jadi buat lu semua nih, yang namanya nyoba itu nggak apa-apa, ya. Cuma asal kalau jangan terus. selama itu sekiranya negatif, jangan keterusan. Iya, bener juga kan, kayak narkoba juga kita cobain semuanya nih. Gue orangnya penasaran kan. Oh gitu. Narkoba gue cobain semua. Akhirnya tapi kan sekarang gue berhenti. Gue udah ngalamin. Jadi gue masih umur bocil juga, masih muda. Pas ketemu yang tua, Ade mau nggak? Nggak om, saya gitu aja rasanya sih nggak. Nah, Nggak ngomongin soal narkoba nih, gue punya pengalaman. Jadi memang gue kan dari awal memang nggak mau lah pakai begituan ya. Dulu gue sempet namanya ya long trip lah ya, di satu kota. Itu karena kita dikasih fasilitasnya mes. Jadi anak-anak itu pada ngegele tuh di kamar gua. Ganja di kamar gua. Nah, gua yang nggak pakai, kalau bahasa Sundanya apa ya? Kahebos tuh apa ya? Ikut kehirup lah. Ikut kehirup. Yang lain pada ketawa-ketawa gitu kan, happy, ngemil, ngeliat muka gua. Kayak orang goblok aja orang gila. Nah, pas gua yang nggak sengaja keisep itu, kan jam 9 gua perform tuh. Sebelum gua perform kan musik DJ dulu kan, enak. Anak-anak enjoy. Lu tau gua ngapain? Gua di pojokan sofa gua gini. Ditanya, "Bang Pei kenapa?" Takut meledak gua bilang. Anjing. Gua parno loh. Efek itu. Parno loh, parah. Ya. Serius. Cuma keisep. Jadi lu enggak pakai, cuma keisep. Enggak pakai. Terus keyboardis gue dulu orang Medan, dia juga biasa pakai. Dia bilang, "Dek, badan kau itu nggak cocok pakai narkoba." Metabolisme tubuhnya enggak ya. Intinya ya udahlah, emang gue juga nggak mau gitu kan. Gitu. Makanya dari sampai sekarang ada yang nawarin, sempat ada yang, "Bro, lu suka ikan nggak?" Kata. Gue nggak ngerti sih ikan. Aduh, jangan bro. Ikan aja udah sebutin sininya. Iya. Kalau mungkin gue jelasin, jangan. nanti disensor aja sama dia. Iya. Nah, oke. Nanti biar dia ada kerjaan. Gue baru tahu loh itu. Itu artinya itu. Oh, jadi mungkin, tapi itu nggak bisa buat lu perform band, nggak akan bisa. Lu suka ikan nggak? Ya gue suka ikan lah gue. Gue kira ikan goreng anjing. Gue kira makanan. Dia bilang ikan goreng. Waktu itu gue lagi sama tamu gue tuh, sama tamu gue ke satu tempat di daerah Bragau, daerah Dugem lah aja. Maksudnya dia bukan live music, emang klub. Outlet di situ kan. Tamu gue ditawarin ikan. Berapa? 800 katanya kan. Satu. Gua nggak ngerti. 800 katanya. Akhirnya dibelilah sama tamu gua. Emang mahal ya? Ikan apa lu kira? Ikan hiu. Bukan. Tamu gua juga nggak tahu. Tamu gua si Koko itu juga nggak tahu istilah ikan tuh. Dia nggak ngerti. Dia taunya ikan makanan aja gitu kan. Pas datang ada yang pakai baju merah. Stylenya hype abis lah, punya merah. Terus kita sensor itu. Ngomongin orang gitu. Ya, nanti kita ngomongin mafia. Habis gitu dia kasih lah kan, ini apaan? Ya ini yang dipesankan. Gue emosi di situ, sama ada teman gue, salah satu teman gue, dia dulu mantan manajer kafe kan, gue lagi bareng sama dia. Gue bilang, tamu gue nggak suka pakai begini, balikin duitnya. Dia nggak mau. Gue aja ke toilet, sikat. Serius. Waduh, ini galak juga cuy. Serius, karena ini sosok Faye sebenarnya. Maksudnya ini kan bukan nominal kecil. Iya, 800.000 lumayan. 800.000 loh.
800.000 lu mau beli beras berapa kilo? Tapi balikin akhirnya. Dibalikin nih GoPay. Karena nggak ada duit lagi. Tapi ya? udahlah itu udah ikat baik lah GoPay gitu kan. Ya sisanya yang bonyoknya lah 300. Nggak apa-apa buat berobat RS dikit kan. Berobat. Itu tuh berarti agak ngejebak juga. Jadi kayaknya itu temen lu yang mau. Temen lu yang mau bilangnya ketemu lu gini. Jadi memang sih ada apa ya, ibaratnya ada kayak ya dia jualan di dalam itu, dia jualan. Nawarin ke sana sini. Lu mau ikan kah? Nah, pas jatuh ke tamu gua si Koko mau dia bilang karena disangkanya makanan. Kok mahal anjing ikan 800.000? Mahal ikan 800.000. Ikan paus, Bro. Iya. Mungkin ikannya habis nelan cincin emas orang kali ya, di dalamnya ada gitu kan. Wah, gak ngerti lah. Nah, gitulah pengalaman. Ya. Berarti itu unik lah. sisi kehidupan lu lah ya. Dari tadi udah kita bahas masalah bokap, tas juga. Ya, aja. Aing gak nyangka. Atau mungkin kita nanti jadi bintang iklan Fair and Lovely boleh loh? Boleh ya. Boleh banget. Kita cocok. Tapi gua agak kurusin dikit. Gua ada gendut sekarang. Dulu gua kayak orang Korea enggak? Lu kayak orang Korengan. Anjing Korengan. Iya. Dulu gua kurus kan, Bro. Dulu kurus. Sekarang gua ini pipi udah kontrol. Dulu beliau kalau awal ngelihat beliau ini pasti hyper abis. Pasti satu hal. Apa? Fuckboy. Ais. Dengarkan kalian ya. Aing tuh fuckboy Bandung saacan si. Aduh. Itu nama makanan ya? Bukan penerima makanan ini apa sih? Parasmanan. Parasmanan. Berarti kalau dulu style gue itu zaman dulu pertama kita kenal emang fuckboy banget loh. Iya. Yeah. Tapi kalau gue bicara soal fuckboy emang iya. Karena di video sebelumnya gue sama Nara itu emang gue bahasin fuckboy. Oke. Jadi maksudnya lu sama Nara sama-sama fuckboy? Apa gimana? Mungkin elit gue, Bro. Oh, kelasnya elit gua. Oh, beda kelas. Oke. Jadi kelas fuckboy itu ya biar Anda tahu ya. Anda kan selalu menanyakan kepada saya. Dia selalu berguru sama gua. Caranya gimana sih? Jadi fuckboy itu ya ada kelasnya. Kelas teri, ikan mas. Berarti ada kursusnya juga gitu. Ada kursusnya. Iya. Fuckboy itu tidak menjamin dari muka dan duit, Bro. Iya. Gua mah cukup cek anjing, ayo pulang. Satu hari bisa bawa 4 kan edannya. Oh, kan. Siapa yang bisa itu gimana gitu? Dijajarin bagaimana? Jadi gini jadwalnya. Sore nyolok sini. Paginya nyolok sana. Malamnya nyolok kemana? Itulah. Aduh. Ya apa itu pilihan hidup lu ya aja ya. Bicarakan kita udah ya masalah hidup lu ya. Iya. Masih panjang kalau gue ngobrol sama lu anjing. Nah, gue kenal sama lu itu kan di Flame ya. Waktu band lu Flame ya. Sambil ngemil ya. Ngemil aja. Gue juga bentar dulu ngemil dulu anjing. Kalian ya ngeliatin aja. Makan dulu kan enak, coy. Tolong dong, kameramen. Wadah runtah. Wadah runtah. Nah di dewe bro lah udah mau ngeliatin ku kamera. Tolong dong itu SPG seblak. Oh, SPG seblak. SPG Cangjut. Kalau di podcast gue relax. Kita mau sambil minum. Coba ini dicabut ya. Nanti kepedean lagi disponsorin. Yes sih. Gue dibayar enggak? Walaupun gue masih YouTuber kecil kan. Siapa tahu kan. Sekarang kecil tuh kan. Iyalah kan pemula ya. Kita nggak pernah tahu nanti nextnya gimana. Amin. Lu doain nggak? Doain lah. Doain ya.